Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dengan materi SKI, yaitu tentang berdirinya Bani Umayyah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini kita membahas tentang berdirinya Bani Umayyah. Berdirinya Bani Umayyah itu di kota Damaskus pada tahun 40 Hijriah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Iyad di wilayah Yerusalem. Jadi berdirinya Bani Umayyah itu pada tahun 40 Hijriah, kemudian yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada fase-fase pemerintahan Bani Umayyah satu di Damaskus. Yang pertama itu ada fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Bani Umayyah itu berdiri selama 92 tahun. Dan dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Orientik, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Dan pada masa-masa ini, lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang memberikan lagu-lagu kasidah yang indah. Dan ada fase kemajuan. Fase kemajuan dimulai dari masa kekhalifahan yang ke-7, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8. Pada fase kedua ini, perluasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan. Akan tetapi, perhatian pemerintah diarahkan penuh pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Pada fase ini, penemuan mata uang sebagai alat pembayaran telah ditemukan oleh Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah keempat Bani Umayyah, sebagai bukti kemajuan peradaban Bani Umayyah yang telah berjalan dengan pesat. Dan bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah diantaranya ada ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Kemudian ada bangunan fisik seperti istana, masjid, pengairan, dan irigasi. Kemudian juga ada jembatan, sudah terbentuknya jembatan. Dan fasilitas pendidikan, yaitu kitab, halaqah di masjid, dan majelis munadalah. Dan ada juga departemen pemerintah yaitu ada macam-macam
sosiasi atau politik, harbi keamanan, idari administrasi, kodi hukum. Dan yang ketiga ada fase lama atau fase runtuh. Fase lama atau fase runtuh ya. Ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak mengendalikan pemberontakan tersebut. Jadi di situ mulailah kontra sehingga terjadi kelemahan pada masa Bani Umayyah. Dan kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid atau Khalifah yang ke-12 Yazid bin Walid dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Masa puncak kelemahan Bani Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun pemerintahan. Masyarakat itu sangat tidak suka. Masa iya sih 1 tahun periode itu ada 2 khalifah yang diangkat atau 2 pemimpin yang diangkat dalam 1 tahun. Sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor paling dominan penyebab runtuhnya tahun 132 Hijriah atau tahun 630. Akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah, selain yang disebutkan di atas, mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaan dan tidak dapat bertanggung jawab. Akibat dari sistem tersebut, monarki kemudian ada fase-fase yang lainnya, sehingga banyak para penguasa yang korupsi, sehingga disitu menimbulkan dari Umayyah. Sayur dia materi kita bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Untuk tugas hari ini tolong sebutkan sejarah dari Bani Umayyah kemudian fase-fase dari Bani Umayyah. Alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk PR di rumah dikerjakan, besok dikumpulkan. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Al-Fili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.